Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas soal latihan tentang titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, tipe UTBK, UTL UGM, dan SIMAK UI seperti biasa ya. Langsung aja kita mulai gitu. Halo anak-anak. Go. Yes, langsung aja bro ya. Kita mulai dari nomor 41. Ini ada soal UM-UGM tahun 2014 Matematika Dasar. Matematika Dasar itu kalau di UM-UGM, Saintek sama Suhum sama-sama mengerjakan. Juga Saintek juga mengerjakan soal madas. Di sini disuruh menentukan nilai maksimum fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 9x ditambah 7 untuk domain x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Maksimumnya berapa? Oke, di video saya sebelumnya dilihat kembali bahwa untuk mencari maksimum itu salah satu jenis stasioner, yaitu dengan f aksen x dibuat sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, turunannya jadi apa f aksen x-nya gitu? F aksen x-nya sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 dibuat sama dengan 0 boleh, atau tidak saya tulis dulu. Ini negatif 3-nya boleh dikeluarin atau langsung dibagi negatif 3 gitu boleh. Kenapa saya nggak buat sama dengan 0? Karena di sini saya pengen nyarinya pakai naik dan turun sekalian gitu. Ini kalau negatif 3-nya dikeluarin sehingga ini x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Lalu yang di dalam kurung itu masih bisa difaktorkan. Faktornya adalah x dikurang 3x min 3 dikali x min 1 ya kan. Sehingga x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1 gitu bro. Nah, lalu jangan lupa di garis bilangan ini satunya, ini 3-nya. Lalu tanda plus minusnya. Tanda plus minusnya di sebelah kanan 3 ada angka 4. Angka 4 diuji coba ke sini. Diuji coba ke sini, 4 dikurang 3 positif, 4 dikurang 1 juga positif. Ini negatif 3-nya negatif, negatif dikali positif sehingga negatif bro ya. Di sini ada angka 2 diuji coba juga ke sini. Jadi 2 dikurang 3 negatif, 2 dikurang 1 positif. Ini negatif, jadinya dikalikan positif, ini positif sehingga hasilnya positif. Ini akan negatif gitu. Nah, ingat kalau di fungsi naik dan fungsi turun, kalau dia f aksen x-nya kurang dari 0 sehingga kurvanya akan turun. Saya pakai yang hijau aja, ini turun ya kan. Ini kemudian mulai naik, ini mulai turun kembali gitu. Nah, baru ketahuan kan bro bahwa di sini akan maksimum gitu. Jadi maksimumnya ketika x sama dengan 3. Nah, jadi masukin aja F3-nya berapa? F3-nya berarti masukin ke awal ke sini nih, masukinnya. Jadinya negatif 27 ya kan? Ditambah 6 kali 9 54 dikurang 9 kali 3 27 ditambah 7. Jadi F3 sama dengan 7 gitu kan. Easy ya bro ya. Ingat, jadi kalau mencari maksimum itu selalu diturunkan gitu. Bukan berarti kalau ketua kelas kita kerjanya nggak maksimum baru diturunkan gitu ketua kelasnya. Nggak juga seperti itu gitu bro. Bisa aja salah fungsi, kalau diturunkan bisa aja minimum gitu. Jadi nggak semua kalau kerjanya nggak maksimum terus diturunkan, jangan gitu. Bisa aja salah fungsi, nanti jadinya minimum. Tapi saya suka dengan idenya bahwa ya gitu ya. Jadi kalau nggak maksimum turunin gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Ingat ya. Gitu. Oke, itu di nomor 41. Nomor 42. Nomor 42. Di sini ada FE. Ini ada SBMPTN 2013 ya. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x ditambah 13. Ini ada fungsi gx yang sama dengan f dalam kurung 1 min x gitu ya. Yang ditanya fungsi g akan naik pada selang berapa. Ini Saintek gitu. Nah, ini ada dua cara. Cari dulu fungsi gx-nya atau nanti juga boleh gitu. Kalau mau dicari fungsi gx-nya dulu, ya tinggal masukin aja inputnya diganti 1 min x. Ini juga 1 min x dipangkati 3. Ini 1 min x kuadrat. Ini 1 min x gitu. Nanti dicari baru diturunin gitu. Atau lebih baik dari sini gitu, dari sini diturunin gitu. Oke, nutupin ya sini, gitu deh. Nah, jadinya ini g aksen x
G aksen X sama dengan pakai turunan fungsi komposisi. Di video saya sebelumnya ada itu. Turunan di dalamnya adalah negatif 1 dikali F aksen dalamnya tetap 1 min X gitu. Nah ini dia. Ini G aksen X gitu. Berarti kalau mau mencari F aksen X-nya dulu boleh. Jadi F aksen X-nya dulu. F aksen X-nya dari yang di depan, berarti ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Baru kemudian diganti 1 min X dalamnya gitu. Inputnya diganti 1 min X. Sehingga ini 1 min X dikuadratin ditambah 2 dikali 1 min X dikurang 3 gitu. Jadinya ini dijabarin 1 min X dikuadratin jadinya 1 min 2X ditambah X kuadrat ditambah 2 dikurang 2X dikurang 3. Jadinya dirapiin X kuadrat ini negatif 4X. Negatif 4X habis ya. Ya plus 0 nggak usah. Nah ya wes, berarti ke sini yang ini ditaruh di sini jadinya negatif 1 dikali X kuadrat dikurang 4X atau sama dengan 4X min X kuadrat. Ini G aksen X gitu kan. Lah ya wes, ini kan bisa difaktorin nih gitu. Faktornya adalah, jadi G aksen X difaktorin jadinya X dalam kurung 4 min X. Sehingga ini X-nya sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 4 gitu. Garis bilangan lagi 0 dan 4. Tanda plus minusnya di sebelah kanan 4 masukin ke sini ya. Jadi kalau di sebelah kanan 4 ada angka 5, 4 dikurang 5 negatif sehingga negatif, ini positif, ini negatif, selang-seling aja. Kemudian grafiknya akan turun, naik, turun kembali gitu di sini. Nah, oke. Sehingga kalau naiknya di ini, di antara 0 sampai 4 gitu. Yang C cincai lah ya. Bisa. Tadi apa tadi? Tadi belum kita coret, jawabannya C juga cincai. Oke, easy bro ya. Masih mudah. Yes, sekarang kita ke nomor 43. Di nomor 43 ini ada SBMPTN 2016, saintek lagi sama seperti di nomor 42 masih saintek ya. Di sini ada jika f(x) fungsinya kubik ya, x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah a memotong sumbu y di titik 0,10. Yang ditanya nilai minimum, ini nilai minimum turunannya di sini. Fx untuk x-nya di antara 0 sampai 1, ini interval x-nya dari 0 sampai 1, bukan di antara. Kalau di antara itu 0 dan 1 nggak ikut. Tapi ini ikut, berarti dari 0 sampai 1, maksudnya seperti itu. Kemudian ada petunjuk tadi ya, dari memotong sumbu y di 0,10, artinya F0 sama dengan 10 gitu bro. Jadi dapat A-nya sama dengan 10 gitu. Ya kan dimasukin ke Fx ya, ke sana gitu dimasukin, dapat A sama dengan 10. Yang ditanya minimum, berarti F aksen X-nya sama dengan diturunin 3x kuadrat dikurang 6x. Ini bisa difaktorin ya, difaktorin 3x dalam kurung buka kurung x dikurang 2. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 2 supaya F aksen X sama dengan 0. Lalu kemudian garis bilangan aja, di garis bilangan di sini aja ya. Ini 0 dan 2 gitu, ini sebagai stasionernya, jangan lupa gini. Kemudian diuji ke sini, diuji tanda plus minusnya. Uji di sebelah kanan 2 ada angka 3 diuji ke sini hasilnya akan positif. Kemudian 1 kita uji ke sini akan negatif. Di interval di sebelah kiri 0 ada angka negatif dimasukin juga akan positif. Sehingga gambaran kurvanya akan naik ya. Kemudian turun. Ini set naik kembali gitu. Nah, yang ditanya minimumnya seharusnya di 2 minimumnya. Tetapi domainnya hanya di antara 0 sampai 1 domainnya. Berarti kita batasin domainnya di 0 sampai 1. Ini satunya anggap aja di sini 1 gitu. Anggap aja di sini deh 1 ya gitu. Nah, ini di antara 0 sampai 1 nih. Domain sini domainnya. Gitu di antara 0 sampai 1. Mana yang paling rendah? Ini yang paling rendah nih. Di sini yang paling rendah. Di X sama dengan 1 paling rendah, ya kan? Tuh di X sama dengan 1 gitu. Di domainnya paling rendah itu di X sama dengan 1, sehingga F1 sama dengan dimasukin ke sini ya.
Jadi 1 pangkat 3, 1 dikurang 3, jadi 1 dikurang 3 hanya tadi 10 tambah 10. Sehingga dapat F1 sama dengan 8. B. Bisa lah ya. Lumayan easy, itu di Saintek, walaupun Saintek ternyata mudah. Ingat ya, apa namanya, digambar seperti itu biar tahu, atau diuji satu-satu boleh. Tetapi kalau misalkan biar lebih yakinnya ya ditulis seperti itu, digambar seperti itu, atau biar lebih yakin ya pakai aplikasi Desmos gitu. Itu sangat super easy gitu. Next aja di nomor 44. Sekarang 44 SBMPTN Saintek. Oh, ini trigono ya, mantap tuh. Domainnya di antara negatif 5 sampai 5. Oke. fx-nya seperti itu. Oke, yang ditanya interval turun. Lagi-lagi kita cari menggunakan ini aja ya. Ketika fx sama dengan min 2 dikali sin x min x per 2 ditambah 5 dipangkatin setengah. Boleh gitu. Turunannya berarti f aksen x-nya sama dengan negatif 2 dikali setengah gitu. Pangkatnya berkurang 1, jadi sin x dikurang x per 2 ditambah 5, pangkatnya berkurang 1 berarti negatif setengah, dikali turunan yang dalamnya. Turunan yang dalamnya adalah cos x dikurang setengah gitu. Turunan yang dalam, ingat turunan luar dalam atau aturan rantai, sehingga ini f aksen x sama dengan ini di cancel ya. Jadinya cos x min setengah per, oh ini negatifnya taruh sini aja, negatifnya taruh tengah, ini negatifnya saya taruh sini ya, negatif dari ini ya, ini sama dengannya. Oke. Terus ini akar gitu, sin x dikurang x per 2 ditambah 5. Nah itu dia, ini kurang dari 0 gitu, karena turun yang diminta. Langsung aja ya gitu, kurang dari 0 gitu. Ya wis, jadinya ini selalu positif ini gitu. Nilai suatu akar itu selalu positif. Nilai suatu akar selalu positif gitu. Sehingga saya taruh sini. Sehingga yang ini negatif cos x dikurang setengah itu harus kurang dari 0, karena yang bawahnya positif. Bilangan apa yang dibagi positif hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya negatif gitu, pasti yang atasnya juga harus negatif gitu ya kan, yang pembilangnya. Sehingga ini bisa diartikan apa itu, cos x dikurang setengah lebih dari 0 ya, dikali negatif aja gitu. Nah, cos x dikurang setengah lebih dari 0 atau cos x lebih dari setengah gitu. Cos x yang lebih dari setengah kayak mana? Nah, untuk menjawab soal ini banyak caranya. Kalian bisa menggunakan grafik trigonometri yang di kelas 10. Jadi misalkan ini ada grafik cos x ya. Ini grafik cos x. Cos x ketika cos 0 nilainya berapa? Cos 0 kan 1 ya. Nah, gini. Grafik cos x kan begini tuh, gini kan grafik cos x. Nah, gini deh. Ini gini deh ya. Ini 1 gitu. Nah, ketika setengah itu sudut berapa setengah? Setengah itu sudut 60 derajat ya. Ini setengah nih. Ini 60 derajat, cos 60. Ini min 60 ini. Ini min 60 gitu. Kan dia periodik dan seterusnya. Jadi yang lebih dari setengah ya di sini lebih dari setengah. Lebih dari setengah yang ini. Di antara negatif 60 sampai 60 atau di sebelah sininya kalau mau dicari, tapi sepertinya nggak perlu ya. Jadi di X-nya ya, dilihat dari sini tadi, X-nya didapatkan dari negatif 60 sampai 60 bro ya. Jadinya dari situ dibuat Pi, jadinya ini negatif Pi per 3, yang ini Pi per 3 gitu. Ya kan? 180 bagi 3, 60 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, easy bro ya. Itu di nomor 44 Saintek. Next aja di nomor 45. Oh, di sini mantep nih, si mau I. Madas tapi ya, jadi IPA IPS sama mengerjakannya. Di sini ada nilai mutlak, fungsi nilai mutlak nggak masalah, masih bisa dikerjakan. Jadi di sini ada fungsi fx sama dengan ini, nilai maksimum fx pada interval lagi-lagi ini.
gitu, interval X nih. Itu X-nya antara, jadi domain X-nya ini, domain X-nya antara negatif 5 pakai sama dengan karena kurung siku sampai 10 gitu maksudnya. Oke. Nah, ingat di mutlak X itu nilai mutlak itu dibagi 2 ya, sama dengannya dibagi 2 bisa sama dengan positif X atau sama dengan negatif X gitu. Sama dengan positif X ketika X-nya yang lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini untuk X yang kurang dari 0. Mau pakai sama dengan nggak masalah sebenarnya, cuman nggak etis aja. Karena sama dengan udah dipakai di bagian atas, jadi yang di bawah nggak boleh pakai sama dengan gitu. Biar etis aja ya, sebenarnya nggak masalah gitu. Nah ya wes, jadi berdasarkan itu, jadi untuk X yang lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 yang pertama, maka fx sama dengan fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5x biasa gitu, atau x kuadrat dikurang 7x, ya kan? Nah, x kuadrat min 7x pakai turunan boleh, atau ini fungsi kuadrat pakai teori fungsi kuadrat juga fine-fine aja, nggak masalah. Jadinya kalau pakai f aksen x mau pakai turunan jadinya 2x min 7 sama dengan 0, ya kan? Jadinya X sama dengan 7/2 gitu. X sama dengan 7/2. Jadi gambarnya gini, yang lebih dari 0 ya. Gini. Ini 7/2 gitu. Yang di sebelah kanan 7/2 ini dari 0 ya, dari 0 gitu ke sana. Yang di sebelah sini kalau dimasukin ke sini hasilnya akan negatif. Dimasukinnya jangan ke situ. Dimasukinnya ke sini gitu, dimasukin ke sini akan negatif, di sini akan positif gitu. Karena fungsi kuadrat dia hanya positif sehingga smile gitu kan. Jadi turun gitu, kemudian naik. Nah, gitu. Ini yang pertama gitu, untuk X yang lebih dari 0. Sekarang yang kedua untuk X yang kurang dari 0. Yang untuk X kurang dari 0. Jadi yang untuk X kurang dari 0, fx-nya akan sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 dikali negatif X. Atau X kuadrat dikurang 2X ditambah 5X. Atau X kuadrat ditambah 3X gitu. Nah, lalu f aksen X-nya sama dengan 2x plus 3 gitu, x-nya berarti sama dengan negatif 3/2. Jadinya gini garis bilangannya. Ini negatif 3/2, di sebelah sininya 0 batas. Nah, batas yang di sininya 0 nih, gitu 0. Nah, jadinya di sininya kalau dimasukin di sini positif, di sini negatif, masukinnya ke sini ya. Tuh. Jadinya gambarnya tetap sama, gambarnya adalah gini, turun, oke, kemudian naik kembali, gitu, ya kan? Ya udah. Lalu apa? Lalu dicari mana yang maksimum, gitu. Jadi gini gambarnya. Kalau digabungin ya, gabungannya gini, gitu. Ini 0, ini negatif 3/2, ini 7/2 nya, gitu. Jadi gambarannya gini, gambarannya bro. Gambarannya gini, ini turun, naik kembali, turun kembali, turun kembali, naik kembali, gitu. Kayaknya maksimumnya di 10 deh, karena ini 10 kan di sebelah sini ya. 10 kan di sebelah sini nih, ini ada 10. Jadi 10-nya pasti maksimum gitu. Maksimum di X sama dengan 10 kayaknya tinggi banget nih. Gitu, di 10 pasti maksimum. Pasti paling tinggi. Ya udah kita masukin F10 aja. Jadi kita masukin F10 sama dengan berapa? Sini ya. F10 berarti sama dengan 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikurang 5 kali 10. Atau sama dengan 100 dikurang 20 dikurang 50 sama dengan 30. Ah, itu paling gede. Jawabannya. Oke, lumayan bro ya si mau I. Jadi harus tahu gambaran kurvanya dulu baru bisa ngejawab. Jangan asal-asal f aksen X sama dengan 0 gitu. Nanti malah bukan maksimum tapi minimum tuh. Lihat. Karena dia habis turun kemudian naik kembali. Itu kan nanti minimum.
gitu. Oke bro, bisa lah ya, nanti diulang lagi kalau penjelasan saya kurang jelas, diulang lagi di videonya gitu. Oke. Yes, itu 5 soal pertama kita. Nanti 5 soal berikutnya di video setelahnya ya, di video selanjutnya ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan ciao.